Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini ada film-film lagi yang mau saya rekomendasiin. Nah, khusus untuk kalian yang udah dewasa ya guys, jadi yang belum cukup umur, please jangan nonton film-film ini. Jadi ini adalah film-film tentang pelecehan terhadap para wanita dan bagaimana cara mereka menghadapinya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada film yang dibintangi oleh Margot Robbie, Charlize Theron, dan juga Nicole Kidman, yaitu Bombshell tahun 2019. Nah, film ini mengangkat cerita mengenai pelecehan yang dilakukan oleh kepala redaksi sebuah perusahaan multimedia ya, pertelevisian gitu. Dan kemudian beberapa karyawan yang merasa pernah dilecehkan, mereka bersatu untuk mengangkat si kepala redaksi ini ke pengadilan. Dan ternyata hal itu tidak mudah, namun mereka bersama-sama berusaha menghadapinya. Dan ini didasarkan pada kisah nyata yang pernah terjadi. Jadi kalian harus nonton film ini. Berikutnya ada film mini series dari Netflix, yaitu Unbelievable tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2000-an di mana terjadi pelecehan terhadap beberapa wanita. Dan film ini pun menyinggung masyarakat Amerika yang cenderung melakukan victim blaming atau menyalahkan si korban. Dan ternyata detektif yang menyelidiki pun ternyata juga merupakan wanita semua. Jadi film ini lebih mengangkat derajat wanita dan membuktikan bahwa wanita pun mampu. Dan film ini ada beberapa seri ya guys, jadi kalian bisa nonton filmnya. Berikutnya ada Working Woman tahun 2018. Film ini menceritakan kisah Orna, seorang ibu rumah tangga dengan anak, di mana si suaminya ini masih merintis bisnis restoran sehingga dia pun juga harus bekerja. Nah, dia bekerja pada industri pengembangan perumahan, tapi ternyata direkturnya itu adalah mantan militer yang punya kecenderungan melecehkan wanita. Dan dia harus menghadapi dilema di mana dia harus mempertahankan pekerjaannya dan melawan direktur tersebut ataupun dia harus mundur. Dan film ini banyak dipuji karena menggambarkan perlawanan dan usaha seorang wanita yang luar biasa. Berikutnya ada The Assistant tahun 2020, masih baru, masih fresh. Film ini dipuji habis-habisan karena tingkat akurasinya yang luar biasa. Meskipun tidak berdasarkan kisah nyata, namun dipercaya menggambarkan kehidupan dan pelecehan yang terjadi di dunia kerja. Di mana film ini menceritakan seorang asisten dengan pekerjaan yang biasa-biasa aja dan cenderung lama-lama membosankan dengan rutinitasnya. Sampai suatu hari ia sering mendapatkan sebuah pelecehan. Nah, kemudian film ini menggambarkan terhadap bagaimana ia berjuang melawannya dan hal-hal yang terjadi di dalam pekerjaannya. Next ada North Country tahun 2005. Film yang juga dibintangi oleh Charlize Theron ini menceritakan mengenai kisah nyata di mana seorang wanita yang bekerja di sebuah pertambangan, dia mendapatkan perlakuan pelecehan selama dia bekerja di pertambangan tersebut. Ketika ia melaporkan pada atasannya, ternyata ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dan dia diminta untuk mengundurkan diri. Akhirnya ia membawa masalah ini ke pengadilan dan mendapatkan titik terang selama beberapa tahun kemudian. Tapi di kisah nyata yang asli dia mendapatkan titik terang belasan tahun kemudian. Berikutnya ada The Loudest Voice tahun 2019. Nah, apabila film-film lain memperlihatkan sisi korban, kali ini lebih ke ini ya, terdakwanya, yaitu menceritakan seorang pria bernama Ailes, dan dia merupakan seorang petinggi di sebuah redaksi dan ternyata dia dikenal banyak sekali melecehkan wanita. Nah, film ini merupakan mini series ya guys, jadi ada beberapa. Dan kalau kalian bisa tebak siapa pemerannya, yaitu Russell Crowe yang kemudian menjelma menjadi seorang pria gendut ini ya, yang memerankan si Ailes ini. Berikutnya ada Trust tahun 2010. Nah, film ini menceritakan mengenai seorang remaja yang diberi laptop oleh keluarganya, di mana remaja ini mempunyai keluarga yang bahagia, tapi dia tidak bisa atau tidak mengetahui bahayanya internet. Kemudian dia berkenalan dengan seorang cowok dan bertemu dengan cowok tersebut, tapi tidak seperti yang ia kira. Ternyata cowok tersebut banyak berbohong. Dan kemudian malah ia dilecehkan si cowok tersebut. Kemudian si keluarga dan si cewek ini berusaha mengungkap itu semua dan membawanya ke pengadilan. Tapi ternyata hal itu tidak semudah yang mereka pikirkan.
Berikutnya ada film Korea yang didasarkan pada kisah nyata. Ya ampun, ini harus siap hati banget ya guys kalau nonton film ini karena benar-benar kejam. Yaitu Hope, atau kadang ada yang ngomong judulnya Wish, tahun 2013. Nah, menceritakan mengenai pelecehan yang terjadi kepada seorang anak. Bahkan si anak cewek ini dipukuli sampai babak belur dan tidak berbentuk lagi wajahnya. Dan kalau kalian tidak kuat nonton film yang kejam-kejam, jangan nonton film ini. Kisah ini diambil di tahun 2008 di mana terjadi pelecehan pada seorang anak oleh seorang pria yang sudah berumur. Namun pengadilan hanya menjatuhkan 12 tahun penjara. Berikutnya ada film dari Gong Yoo. Ini adalah film yang ternama banget, yaitu Silence, tahun 2011. Diceritakan seorang guru yang diperanin oleh Gong Yoo, ia diberi tugas untuk mengajar sebuah sekolah yang terpencil dan berisi oleh anak-anak tunarungu. Dan ketika ia ke sana ternyata tidak mudah dan banyak anak yang menyendiri. Tapi ternyata setelah ia selidiki, terjadi banyak kasus pelecehan yang dialami oleh si anak-anak tersebut. Dan si Gong Yoo ini membuat semuanya terbuka dan membawanya ke pengadilan. Tapi banyak hal-hal yang menyulitkannya. Dan kita ke film dokumenter. Kali ini ada film Audrey and Daisy tahun 2016. Film yang didasarkan pada kisah nyata. Film ini menceritakan kisah dua wanita berbeda, di mana si Audrey ini ditemukan ketika ia bangun dan dilecehkan oleh kawan-kawannya dengan tubuh penuh dengan coretan. Bahkan keesokannya foto-fotonya disebar di internet. Akhirnya ia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan menceritakan Daisy, di mana ia ditemukan membeku di luar dengan kondisi telanjang dan habis dilecehkan oleh seseorang. Dan film ini mengangkat kisah dua wanita tersebut. Berikutnya ada The Invisible War tahun 2012. Kali ini masih berupa film dokumenter, menceritakan mengenai kisah-kisah para prajurit wanita atau wanita-wanita yang berjuang di bidang militer di US. Dan ternyata tidak sebaik atau tidak se-oke yang terlihat ya. Ternyata di dalamnya tersebut banyak sekali terjadi pelecehan-pelecehan yang mereka alami, baik sesama prajurit ataupun dengan atasan-atasannya yang lain. Dan mereka akhirnya mengungkap hal tersebut. Oke guys, itu dia film-film yang berhubungan dengan pelecehan yang terjadi dan banyak sekali yang didasarkan pada kisah nyata. Dan film-film ini bertujuan untuk membuat kita lebih berhati-hati lagi terhadap keadaan di sekitar kita. Oke, sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa tulis di komen film-film yang mau direkomendasiin atau film yang ketinggalan saya tulis. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye, sehat selalu, bahagia selalu.